pin ke production production shutdown ya, production shutdown karena kita downtime gara-gara yaitu ada case yang terjadi disebabkan oleh kalau instrumen lebih lebih apa ya, lebih mengarah ke sebenarnya ke tubing sama ke connection dari tubing itu sendiri. Jadi yang eh, kita perlu apa namanya highlight ataupun kita concern terhadap di mana sebenarnya kejadian-kejadian tersebut terjadi itu tuh di sekitar booster station, turbin, terus pipe rack platform yang ada rotating equipment, terus kemudian daerah-daerah area-area yang terjadi vibration seperti ada connection ke rotating equipment, ke valve, itu semuanya kita perlu dalam tanda kutip waspadai karena itu untuk approach approach saat desain phase itu kita perlu melakukan kualitatif assessment berdasarkan area atau possibility ranking untuk di mana vibration itu terjadi. Di sini saya ambil gambar itu sebenarnya juga tidak terlalu relatif, tapi kita mengingatkan bahwa kalau ada ada turbin, ada kompresor, disitulah kita mulai waspada, yaitu tadi karena small bore, instrumen, tubing sangat-sangat melekat di situ karena itulah titik lemah sebenarnya yang sering terjadi di terjadinya failure. Kemudian kita mencoba untuk apa sih dasarnya kenapa apa itu vibration? Vibration sendiri adalah terjadi karena ada motion ya dari equilibrium position. Kalau misalkan dulu kita waktu di sekolah atau kuliah itu, misalkan ini masnya ini kita tarik ya, jadi ada pergerakan. Pergerakan akan menimbulkan osilasi ini, kemudian itu akan menimbulkan vibrasi. Di situ vibrasi itu sangat eh, apa function dari mass dan stiffness ini. Jadi di sini energi dari si vibration ini yang di oil and gas instalasi kita harus concern karena ya tadi bisa menyebabkan failure. Kemudian terakhir kita ada dua event yang sangat besar yaitu proses safety event. Contohnya itu leaking dan hydrocarbon release. Kemudian juga kalau dari production loss misalkan terjadi shutdown. Jadi sesimpel tubing connection loss pun impact-nya sangat besar. Jadi kenapa kita coba untuk mendiskusikan hari ini. Jadi di mana sebenarnya impact terhadap vibrasi itu terhadap instrumentasi? Ya, instrumentasi telah tadi saya sampaikan, most cases itu di tubing. Tubing itu failure connection ke instrumen. Jadi misalkan contohnya connection ke supply pneumatik ke control valve. Yang sering terjadi adalah di sekitar anti-surge valve di daerah kompresor karena di situ memang prone sangat vibration sangat kuat. Kemudian juga tubing dari transmission atau control line itu juga sering lepas ya. Jadi sign atau symptomsnya itu kalau kita sudah di operation itu adalah ada loosening dari connection, terus kemudian ada fritting. Fritting itu atau kayak bekas gesekan dari tubing itu mungkin dengan klemnya ada, terus kemudian udah kelihatan ada distortion dari pergerakan atau displacement dari tubing itu sendiri. Kemudian kalau sudah di operation apa yang harus kita lakukan? Pasti kita akan melakukan vibration measurement survey. Kita akan melakukan pengukuran. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan gimana kita menghandle untuk troubleshooting dari si vibration ini.
Kemudian sebenarnya apa obatnya gitu kan? Obatnya itu adalah untuk mengeliminate. Jadi kalau udah kita eliminate vibration source-nya, perfect, kita nggak ada. Tapi dalam kenyataannya ini adalah hal yang susah dan sebagus apapun desain, kita temukan pasti ada vibration di oil and gas. Apalagi eh, kalau kita di daerah yang tadi yang kita sebutkan bahwa sekitar kompresor, pokoknya ada yang rotating, kemudian ada full session seperti itu. Jadi sangat susah untuk mengeliminate. Yang kita bisa lakukan adalah sebisa mungkin memang kita akan eliminate, tapi kita juga harus prepare, at least kalau kita dari sudut pandang instrumentasi, kita coba apa namanya, kita persiapkan dari sisi desain instrumen kita waktu project. Oke, beberapa example tadi sudah saya ceritakan. Kejadian itu sangat sering itu tubing patah ataupun tubing lepas itu, maaf nih, dari air filter regulator yang ke anti surge ini, sangat prone sekali. Jadi kalau misalkan kita bekerja ataupun mendesain dari anti surge valve ini, mungkin kita bisa coba concern juga dengan vibrasi, kemudian tubing routingnya, kemudian connectionnya, terus kemudian juga pernah terjadi di pressure transmitter impulse line lah. Kalau misalkan udah kejadian seperti ini, kalau sudah di impulse line artinya bisa jadi terjadi LOBC atau proses safety event, jadi ada rilis dari hidrokarbon. Kemudian ya control valve, karena control valve itu sebenarnya juga control valve-nya sendiri juga kontribut untuk adanya vibrasi, apalagi kalau kita belajar di control valve sizing, itu kan ada kavitasi, ada flashing, itu juga dia sendiri menimbulkan sumber dari si vibrasi itu. Oke, apa sih penyebab dari vibrasi tersebut ini terutama di piping box ya. Jadi sebagai instrumen engineer kita tuh sebenarnya terdampak atau cascade dari piping ini. Jadi sebenarnya vibration itu dari piping sebagai main line-nya, nanti kemudian ke single bore connection-nya, kemudian termasuk dengan tubing yang ke arah instrumen. Eh, jadi apa yang penyebabnya? Biasanya ada flow turbulence. Nah, flow turbulence ini sangat-sangat apa ya, rentan menyebabkan vibrasi di piping, kemudian sampai ke single bore connection dan tubing. Flow turbulence ini bisa disebabkan karena pertama kali ya memang adanya fluktuasi dari proses sendiri, terus kemudian juga dia itu kemungkinan ada partially open dari valve, terus kemudian ada kemungkinan ada gangguan dari proses ataupun dari unit yang ada, misalkan baru shutdown, ataupun sebenarnya dari pipa sendiri, bentuk dari T seperti itu kan juga menyebabkan vibrasi karena di persimpangan atau di T tersebut terjadi pas di belokannya terjadi energi kinetik yang cukup besar, sehingga akan menyebabkan vibrasi. Kemudian adanya mechanical excitation, kemudian juga misalkan ini ada pulsation dari pompa, terus kemudian juga ada dari kompresor, terus kemudian ada juga frekuensi excitation dari akustik, ada surge. Kemudian tadi yang saya sebutin cavitation, flushing, cavitation dari control valve karena dia pressure downstream dari control valve tersebut eh, terjadi liquid vapor yang kemudian pecah menjadi liquid, kemudian bisa menyebabkan vibration juga, kemudian flushing dari control valve juga. Jadi eh, daerah-daerah yang prone terhadap sumber-sumber atau cause yang untuk menyebabkan vibrasi ini kita perlu waspadai.
dari mulai desain phase, engineering phase, kemudian juga construction. Construction harus memang benar-benar follow dari engineering supaya kita bisa implement mitigasi itu dari awal. Tapi nanti kalau misalkan sampai dengan operation masih terjadi, ya kita mau nggak mau harus reaktif. Kenapa ini terjadi? Biasanya gini, karena dari teman-teman piping sendiri itu sekarang itu belum ada standar yang apa ya, yang detail untuk masalah vibrasi. Sekarang yang ada itu masih superficial, jadi kayak agak masih general. Terus kemudian itu pun analisanya kan analisa statik ya, jadi dinamik dari vibration itu dari piping itu juga belum ada standarnya. Makanya ini memang sangat 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 sulit ya, sangat sulit untuk dibikin untuk zero vibration. Tapi at least kita minimize dari engineering. Terus kemudian coba nanti kalau misalkan pada saat operation tetap masih ada, kita bisa lakukan dengan approach yang dalam tanda kutip reaktif, karena memang tadi saya bilang ini simple simple subject, tapi sebenarnya juga solusinya masih masih kayak seperti best practice. Jadi kalau ada sharing dari teman-teman kita open, karena di sini memang obatnya satu tadi untuk menghilangkan sumbernya, tapi sumbernya memang dari mana-mana dan itu susah. Nah, kemudian kalau kita melakukan asesmen, apa yang perlu kita kita lakukan asesmen dalam eh, menghadapi vibrasi ini? Pertama kali kita melakukan kualitatif assessment ini kita coba rankingkan ya, rankingkan berdasarkan area tadi. Oh, kira-kira di daerah mana yang sumber yang paling tinggi. Kemudian nanti kita bikin ranking. Setelah itu, setelah kualitatif, kita melakukan kuantitatif assessment ini untuk mengkalkulate likelihood dari failure itu. Jadi jargonnya kita hitung si loss-nya ini, likelihood of failure ini. Kemudian setelah itu kita melakukan visual assessment. Kalau ada sign yang tadi ya, kita datang ke platform sudah ada gerak, support-support juga gerak, ada tiang lampu di situ juga gerak. Itu sudah mengkonfirm bahwa vibration itu eksis. Nah, setelah itu kita lakukan measurement. Measurement biasanya kita dengan teknik yang standar ya, kita ukur dengan kita mencari RMS dari si vibration itu. Jadi kita berdasarkan velocity-nya dengan accelerometer. Kemudian juga nah, untuk asesmen kita perlukan data-data frekuensi. Jadi pengukuran kita lakukan pengukuran RMS dari vibration itu, velocity, accelerometer, dan juga frekuensinya. Kemudian setelah itu kita melakukan corrective action. Corrective action itu kalau misalkan dari sisi teman-teman piping, ya mereka bisa melakukan kalkulasi lagi support di mana. Di instrumen pun ada beberapa yang kita coba nanti lakukan. Oke, jadi so far karena ketidak belum ditemukan, belum belum ada lah, belum ada standar yang kira-kira apa sih sebenarnya kita mengacu ke standar yang mana. Sementara ini di pengalaman saya kita menggunakan vibration assessment kriteria ini kita menggunakan dari Energy Institute. Jadi di Energy Institute ini sudah melakukan kayak seperti apa ya, seperti komite dari teman-teman oil and gas. Mereka membuat sebuah guideline ya, guideline untuk avoidance dari apa failure yang disebabkan dari vibration ini, dan mencoba untuk melakukan kriteria asesmennya seperti apa. Jadi di sini mereka membagi untuk dengan dua function yaitu velocity dengan frekuensi yang tadi kita
lakukan untuk measurement-nya saat survei measurement. Jadi dari tabel ini kita akan melihat di mana daerah yang acceptable, mana yang concern, mana yang problem. Jadi so far dalam pengalaman saya di oil and gas selama 24 tahun ini, baru ini yang saya tahu untuk eh, di mana sebenarnya acceptance kriteria dari vibration itu, di mana kita mulai concern, di mana kita harus melakukan sesuatu. Jadi kalau nanti rekan-rekan ada yang ada dari standar lain ataupun ini, ya, welcome untuk share karena memang memang so far untuk mencari referensinya tidak ada yang detail. Nah, terus kemudian apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman instrumen kalau misalkan sudah kita apa namanya identifikasi bahwa vibration bakal terjadi ataupun sudah terjadi. Jadi kita eh, kita melakukan instalasi dari support atau reinforcement dari support. Di instrumen sendiri di berbagai company kita mengacu ke API RP552 ini transmission system, tapi di sini lebih ke arah general, tidak detail. Jadi tetap detailnya kita mencoba untuk gathering dari best practice sama ada dari manufaktur reference ya. Terus kemudian yang tadi saya sebutin guidance untuk avoidance itu dari Energy Institute yang kita bisa untuk reference. Terus best practice installation. Terus juga kita merekomendasikan saat kita melakukan maintenance program ya. Jadi uh, preventive maintenance kita includekan visual inspection terhadap tubing sama connection di daerah-daerah yang memang prone terhadap vibrasi itu. Terus kemudian lesson learn kita saat di operation kita feedbackkan ke tim kita yang dari project untuk dimasukkan ke project spec. Terus kemudian selain tadi kita reinforce support, kita kita juga tambahin atau kita reinforce dari clampingnya, clamp. Tapi di sini juga kita harus hati-hati korek material clamp karena jangan sampai juga kita select material dari clamp tersebut sehingga menyebabkan karena ada vibrasi tambah clamp tubing kita metal kemudian klaimnya metal jadi metal ke metal kita ada gesekan jadi juga akan menimbulkan masalah yang baru tadi fritting. Jadi sebaiknya korek material itu kita saat engineering kita sediakan atau kita cantumkan di drawing ataupun bill of material. Ini saya juga ada kasus kenapa saya di sini emphasize korek material ini terutama di turbin ya kita di turbin salah satu turbin kita frame 9 ya itu material klaimnya karena temperatur uh, dari line yang pemasangan tubing itu sampai 300 derajat Celcius, tapi kemudian klaimnya sendiri tidak mampu untuk 300 itu, klaim itu meleleh, kemudian juga menimbulkan kerusakan di tubing itu meleleh, kemudian dia leak di situ. Jadi walaupun itu clamping, jadi tadi simple, tapi sebenarnya di sini impact-nya ke installation ke production itu dan safety terutama safety itu sangat 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 signifikan ya apalagi kalau sudah di daerah turbin daerah kompresor ya terus kemudian yang selanjutnya kita mitigationnya itu kita untuk ya mungkin teman-teman dari instrumen yang sudah kerja di instrumen juga tahu ya jadi tidak boleh mix manufaktur dari fitting tubing karena itu banyak kejadian karena memang tidak ada standar
Jadi setiap manufaktur itu punya mereka masing-masing. Jadi walaupun kelihatannya bisa masuk kita connect antar manufaktur, tapi kenyataan mereka eh, tidak tidak ada standar yang sama. Dan case di mana-mana selalu kejadian kalau kita investigate kenapa ini salah satunya ada mixing tadi ya. Jadi ada beberapa manufaktur dari fittingnya dicampur, dan ini memang susah ya, susah untuk dikenalin, susah dikenalin. Jadi eh, untuk best practice-nya kita bisa storage kita kita sendirikan, kita segregate, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa standarisasi di satu company, tidak ada beberapa macam manufaktur. Itu yang challenge selanjutnya adalah di teman-teman procurement katanya nggak boleh single source dan macam-macam ya. Tapi kalau kenyataannya memang dari instrumen kita tidak bisa tidak bisa melakukan pencampuran itu atau mixing. Nah, tadi ya mitigation measure. Kalau kita install tubing, kita harus sesuaikan dengan manufaktur standar. Jadi nggak boleh yang senaknya. Mungkin kalau dari teman-teman instrumen, inspektor, itu harus certified untuk gimana korek instalasi dari tubing dan konektornya. Itu misalkan oke, kita masukin, kemudian kita tambah putar 1/4 kali, kemudian itu semuanya semuanya harus benar-benar diinspek. Jadi saat construction pun jangan sampai lengah. Itu harus dimasukkan ke check sheet dari saat pre-commissioning, karena itu tadi impact-nya adalah sangat sangat besar ya. Kalau misalkan air sih nggak apa-apa, tapi walaupun nggak apa-apa, tapi artinya nanti bisa bikin production shutdown. Itu pun juga akan jadi loss dari production. Lebih parah lagi kalau misalkan itu untuk impuls dari hidrokarbon sendiri, itu bisa ya loss of containment ya. Terus kemudian ini tadi jarak-jarak spacing ya, tergantung dari size tubing, diameter tubingnya berapa, kita support yang perlu kita lakukan. Kebanyakan saat project construction, walaupun sudah di spek, ada di state bahwa oh maksimum untuk tubing, contohnya misalkan 0,5 inci adalah maksimum distance antara spot ada 900 mm. Tapi karena mungkin ya construction yang penting sudah ditarik, sudah ini, kemudian diaksep saja, itu sepertinya memang jalan, tapi jalan dengan resiko nanti saat operation, apalagi di vibration area, akan sangat banyak sekali kejadian tubing patah ataupun tubing lepas. Kemudian instrumen jadi malfunction, proses terimpact, production shutdown, dan sebagainya. Terus juga gimana cara bending. Saya ada juga pengalaman kasus ini, bending air supply, dengan dia tidak respect ke L ini, kemudian dia lepas, air supply loss, semua valve, bukan semua valve ya, valve yang disuplai akhirnya kehilangan pneumatik supply. Nah, terus kemudian kalau misalkan ternyata dari mitigasi tadi kita support, kita klaim, terus kemudian korek instalasi, spacingnya sudah benar, itu terakhir mitigation measure ini saya pernah implementasikan waktu ada case di anti-surge, dengan eh, memang kita bekerja di Megatrain, akhirnya fleksibel tubing ini membantu, sangat membantu. Yang penting kita standarisasi atau kita speknya sesuai dengan requirement, dan tadi sama dari satu manufaktur. Ini akan apa ya? Dari sisi sudut pandang vibration itu kan, kalau misalkan kita ada point to point, kalau kita direct itu sangat prone ya tadi untuk yang lepas, patah. Kita harus ada space ataupun jarak kayak melengkung, itu yang kita namakan displacement movement. Jadi itu kalau misalkan kita pakai yang fixed tubing, kita harus respect itu. Tapi kalau misalkan memang sangat susah ataupun
eh, terakhir kita bisa pakai flexible tubing ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi biasanya ini last resource. Tapi kalau misalkan memang sudah dengan tadi fixed tubing sudah oke, ya kita bisa tidak mengambil opsi yang flexible tubing ini. Nah, terus tadi yang fleksibel, tubing clamp tadi, jadi ini kan ada materialnya apa, temperaturnya berapa, kemudian apa namanya seri-serinya. Jadi pemilihan ini juga tidak hanya apa ya senaknya. Jadi ini juga ada engineeringnya tadi. Contoh real kasus yang saya pernah ngalamin di pengalaman saya tadi di PCD, PCD-nya turbin frame 9 itu dari GE Baker Hughes lah sekarang itu temperatur tuh mencapai kita ukur itu sampai 300 derajat Celcius tapi dia dengan pemilihan klem yang salah justru dia jadi weak point dia meleleh kemudian menyebabkan tubing itu fracture dan leak dari situ. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah pemilihan material kemudian juga size yang benar. Terus kemudian tadi ya reinforce support ya reinforce support itu kita coba melakukan dengan apa ya membagi load yang terkadang bukan terkadang ya kita sering temukan itu support instrumen eh, tidak di apa ya fixed structure banyak yang di attach ke misalkan di handrail kemudian di two-nya handrail. Nah, seperti itu bukan sesuatu yang benar. Jadi kita memang harus respect ya. Jadi banyak ketinggalannya kita di instrumen itu adalah itu cubing saja. Oh itu cubing saja. Makanya tadi simple simple topik, tapi sebenarnya banyak masalah kita nanti di operation. Jadi teman-teman yang bekerja di project saat desain bisa concern terhadap hal-hal tersebut ya walaupun tadi kan cuma tubing, cuma fitting, cuma itu tapi konsekuensinya memang bisa ke arah safety juga. Eh, Banyak case sudah dan dikonfirm dengan tadi report dari UK HSE statistik bahwa 20% lebih itu karena case yang simple ini. Nah, ini tadi tadi kan saya sebutin ada apa sih yang dilakukan saat kita melakukan survei ataupun measurement. Jadi seperti ini contohnya. Ini coba saya kemarin eh, eh, apa ya, capture dengan Excel file ya. Jadi siap baseline-nya seperti apa, siapa yang melakukan pengukuran kapan. Jadi misalkan oh ini single bore connection sama tubingnya eh, apa tidak disupport properly, vibration terrecord, kemudian ke arah mana apa di displacement-nya. Nah, itu terus kemudian kita cari likelihood-nya ya likelihood-nya dari failure itu berdasarkan mainline-nya. Mainline-nya dari mana? Terus kemudian kita ukur vibrasinya berapa, frekuensinya berapa. Terus tadi kita masukkan eh, ke guideline yang tadi assessment kriteria. Oh, dengan vibration sekian, frekuensi sekian, ternyata dia masuk ke yang concern. Jadi ini harus ada action nih. Terus kemudian dengan itu nanti ada sebenarnya ada ini ya recommended action ya by siapa biar siapa. Kemudian nanti oke setelah itu setelah dilakukan action sudah dilakukan kita lakukan lagi remeasurement sudah dipasang support di sini kemudian ditambahin di sini dynamic load-nya kemudian reduce ke arah yang balance gitu. Terus kemudian kita ukur lagi dia frekuensinya jadi seperti ini, kemudian vibrasinya seperti ini, frekuensi ini kita cek lagi di ini sudah oke. Jadi seperti ini apa dari sampel yang selama ini kita lakukan ya. Jadi take away dari take away dari ini apa namanya sharing session ya saya bilang ya webinar sharing session ini sebenarnya lebih ke arah eh, eh, kita sebenarnya ideally bisa mengeliminate vibration itu dari source-nya ya. Jadi kalau bisa kita
lakukan mulai dari engineering design itu multidisiplin karena sebenarnya mulai dari teman-teman piping, kemudian structure itu akan yang jadi mainline-nya dan impact. Tapi impact-nya itu nanti ke SBC dan ke instrumentasi itu nanti lebih ke arah ya tadi ke arah nyata, ada bocor, ada production shutdown. Nah, di situ kita di saat engineering kita harus apa ya, ngasih input ataupun ikut dalam tim untuk gimana nih vibration concern karena so far itu tadi terlupakan, banyak yang terlupakan. Jadi tim dari structure sama piping mungkin dari statik saja, terus kemudian nanti kalau sudah operation jalan startup, oh ini vibrasi di sana sana sini ya. Jadi masih memang sekarang ini kebanyakan approach-nya adalah reaktif ya. Jadi ya kita bisa mencoba untuk mulai dari proaktif dari sisi engineering, mulai dari engineering. Even engineering sudah bagus, misalkan kita mencoba untuk mengeliminate, teman-teman dari construction pun harus dalam tanda kutip strict juga. Memang kalau misalkan cuping dari sini sini yang penting ada koneksi, ada supply, udah jalan-jalan memang jalan, tapi nanti ya tadi dalam operation gak lama setelah itu sudah mulai dari ada lost connection, kemudian bocor ini dan akhirnya juga reliability dari fasilitas kita akan berpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, terus kemudian yang takeaway juga dari sisi instrumen ya dari kita teman-teman teknik fisika yang biasa kerja di instrumen kan. Jadi kita coba tadi mitigation measure-nya ya dari awal kita masukin reinforce support di daerah-daerah yang prone terhadap vibrasi tersebut. Kemudian juga ada tadi klem, terus kemudian juga tadi pemilihan dari material yang benar. Kemudian yang terakhir sebenarnya kalau dari desain sih biasanya belum belum kita tambahin dari fleksibel. Fleksibel itu biasanya tambahan mitigasi saat kalau udah di operation kita udah melakukan mitigasi, tapi ternyata masih ada vibrasi yang yang kita bisa apa ya bisa rasakan lah tanpa pengukuran pun kita rasakan di situ biasanya kita untuk supaya teman-teman operation dan maintenance itu lebih comfortable kita pasang fleksibel untuk mengabsorb dari apa displacement dari vibration tersebut. Oke, kayaknya begitu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mohon kalau ada sharing, pertanyaan, ataupun dari tambahan dari kawan-kawan, silahkan Pak Edi, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Pak Murwati Ajinugroho yang sudah menyampaikan paparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan pertanyaan disampaikan di chat box ya, atau nanti bisa juga disampaikan secara langsung dengan mikrofon. Ya. Nah, kita lihat ini yang pertama, ini pertanyaan dari Pak Yos ya. Aplikasi terkait vibrasi ini pada peralatan dinamis rotating saja atau mencakup juga pada peralatan statis? Sebenarnya semua Pak ya, statis juga rotating. Tapi kebanyakan kejadiannya itu di area-area yang rotating. Jadi, tapi itu tadi kita kalau melakukan assessment, kita pertama kali kita kualitatif ya. Kualitatif itu pasti juaranya yang dekat-dekat rotating ya. Tapi kalau misalkan memang dirasa dari operation apa namanya experience itu, oh di daerah sini walaupun ini statik, tapi nanti banyak T connection ataupun banyak elbow ataupun banyak dari sisi flow nanti akan induce turbulence. Nah, di situ juga kita akan apa akan concern juga. Tapi biasanya memang kejadiannya banyak di daerah yang rotating. Jadi pengalaman saya selama 24 tahun ini kebanyakan itu di daerah kompresor. Daerah kompresor dan terutama kalau dari instrumen itu yang sering kena itu di sekitar anti-surge ya, anti-surge, kemudian di kontrol valve
terus kemudian supply-supply yang ke arah instrumentasi yang dekat-dekat dengan rotating. Jadi kalau dari kita melakukan assessment itu kita daerah yang di rotating itu daerah yang high ranking lah kalau misalkan ini. Tapi kalau memang dirasa dari operation kemudian didiskusikan dalam tadi yang saya bilang multidisiplin, oh memang di sini nanti ada kemungkinan apa secara proses akan create turbulence, jadi itu juga perlu diwaspadai seperti itu, Kak. Baik. Berikutnya masih Pak Yos ya. Apa saja upaya solusi untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi pengaruh vibrasi ini terhadap Mm-mm. instrumen itu sendiri? Nah, yang tadi Pak, yang saya paparkan tadi, sementara ini yang bisa kita lakukan ataupun kebanyakan yang sudah dilakukan ya dan bisa mereduce dari vibrasi dan frekuensi ke acceptable level itu pertama yaitu adalah dengan reinforce support, kemudian penambahan clamp. Kemudian juga tadi kalau misalkan sampai dengan reinforce support, terus kemudian penambahan clamp itu tidak ini terakhir kita tambahin dengan fleksibel tubing. Itu daerah-daerah yang benar-benar kita datang ke platform pun vibration itu terasa gitu. Jadi itu biasanya untuk kenyamanan operation juga itu biasanya di critical point kita implementasikan si flexible tubing itu. Tapi itu tadi pemasangannya pun instalasi tadi itu kita harus sesuai dengan manufacturing. Mungkin teman-teman kalau misalkan yang udah lama kerja di instrumen tahu ya misalkan oh ini saya nyebut vendor dari Swaglok. Swaglok itu ada nih toolbox untuk instalasi yang benar. Karena kalau nggak benar itu pasti tidak lama dari instalasi pasti akan lepas dan failure itu akan terjadi. Walaupun sudah benar pun itu tadi masih kalau misalkan dari mainline kita sebutnya kalau dari sisi vibration itu dari mainline-nya itu akan impact ke SBC-nya small bore connection dan juga tubing-nya. Seperti itu, Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Saiful ya. Izin bertanya Pak untuk aplikasi FlexiHost nih. Apakah ada pengukuran kuantitatif sejauh mana daya redamnya? Kalau kuantitatif selama ini tidak ada Pak. Cuma kalau dari guideline itu kan kalau straight line 2 poin ya, dari 2 poin misalkan poin A ke poin B, itu kalau kita langsung pakai ya, fixed tubing itu dengan dinamik ke stress sama movementnya itu pasti akan ada weak point yang akan membuat itu jadi lama kelamaan akan patah. Apalagi kalau tadi yang saya bilang biasanya yang saya aplikasikan kalau sudah kita site survey ke sana itu kita berdiri di platform pun sudah kerasa goyang dan sistemnya ataupun sign-nya gampang kita lihat oh ini ada lighting pole udah gerak-gerak itu contohnya kemarin saya implementasi untuk supply ke anti surge valve ya itu saya pakai flexible host dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik. Eh, bukan kuantitatif, lebih ke arah kita sediakan displacement movement dari poin A ke poin B, sehingga kalaupun ada vibrasi, dia tidak akan memberikan stres ke connection tersebut, Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan nomor 2 ini Pak. Untuk beberapa transmitter jarang ditemui adanya seberapa tahan terhadap vibrasi. Apakah ada standar maksimum vibrasi yang acceptable untuk instrumen? Hmm. Tadi saya sudah cerita selama saya 24 tahun itu memang tidak ada standar ya. Kalaupun ada itu adalah kayak supervisor apa ya sangat general. Makanya hal ini sangat concern dengan apa masih masih menurut saya masih banyak area yang bisa bisa di, digali lah ya. Cuma so far yang saya lakukan di pengalaman saya itu ada guideline dari eh, sebentar ini saya sorot. Ya,
guideline dari Energy Institute ini ya. Itu adalah sebenarnya ada komite. Komite, komite itu dari beberapa oil and gas company expert ya. Itu menyediakan guideline. Guideline itu gimana avoidance dari eh, yang bisa kita lakukan lah untuk vibration ini. Jadi mereka eh, bikin vibration kriteria, assessment kriteria. Dari di sini yang acceptable di sebelah yang hijau ini, di bawah di acceptable ini. Jadi pada frekuensi misalkan 10 Hz, maka kalau kita velocity dari vibrasi measurement itu misalkan di harga berapa ini, di sekitar sinilah ya, 1 point something, nah itu acceptable. Tapi kalau sudah di atas ini, misalkan di biru ini, itu sudah mulai concern. Nah, ini sementara ini adalah guideline. Guideline itu yaitu tadi di dari beberapa orang oil and gas komite. Sementara ini yang ada saya temukan di sini. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang bisa sharing, itu sangat bantu termasuk ke saya juga karena problem ini adalah problem common, eh, signifikan impact ke safety juga ke production downtime. Tapi sementara ini yang detail standar internasional belum ditemukan. Jadi sementara ini Pak tadi apa namanya acceptable kriteria di sini pakai hal ini. Jadi bisa consult ke dokumen ini guidance avoidance ini dari Negeri Energi Institute. Saya tidak bisa share di sini karena ini properti dari company. Jadi saya cuma bisa capture aja nih. Sementara seperti ini Pak. Baik, Hmm, berikutnya pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Boleh tahu brand vendor yang digunakan di Qatar untuk peralatan berikut ya, cuping dan konektornya, dua hmm, vibration monitoring system. hmm. Oke, cubing, cubing dan konektornya kita tadi saya sudah sebutin ya, Swaglok, Pak. Swaglok, Swaglok, kita pakai Swaglok. Kalau vibration monitoring ini kalau sebenarnya kalau untuk yang measurement ya, kita kan measurement itu kayak portable aja kita datang itu kita bisa pakai mana aja lah, ada Flux sekarang juga ada. Tapi kalau misalkan untuk vibration yang untuk rotating equipment kita pakai Bentley Nevada yang sekarang under PH juga Baker Hughes. Jadi pakai Bentley Nevada. Itu untuk yang equipment ini ya. Tapi kalau untuk case ini kan sebenarnya case untuk instalasi instalasi piping, instalasi instrumen, tubing itu biasanya kita pakai portable. Itu dari manapun yang penting kita bisa ukur accelerometer, Pak. Accelerometer itu nanti kita ukur dari velocity RMS-nya. Baik, bentar, ini ada yang angkat ini. Ya, Eh, silahkan, silahkan. Pak Iksan ya ini ya. Halo, sore Pak. Ya silakan. Ya, I- silahkan, Pak. Izin bertanya dan berdiskusi, Pak. Ya Iya, ya. iya. Jadi pertanyaannya begini, Pak. Di Mm, tempat saya itu mm, eh, equipment rotating yang besar ya, yang Ya. 1000 HP ke atas lah ya, Pak. Itu kita menggunakan vibration Mungkin ya, Pak. ini Pak, ini dari instansi mana Pak? Ya, perlu dikenalkan. Oh iya, ya perkenalkan Pak. Saya Iksan Ristiadi, Pak. Mm, Sekarang saya bekerja sebagai instrumen and control spesialis Pak di PHR Pak, Pertamina Hulu mm. Rokan. Oke. Ya mau bertanya ini Pak, di tempat kami untuk vibrationnya monitornya digunakan untuk rotating equipment ya Pak ya, yang Betul. di atas Mm, 1000 HP ya Pak. Nah, mm, mm, eh, ini saya sedikit masih ya, dalam penentuan nih Pak. Kalau mm, penentuan vibration ini itu mm. berdasarkan displacement atau accelerometer itu ada best practice nggak Pak ya untuk pemilihannya Pak? Itu yang Jadi, pertama Pak ya. heeh. Eh, biar saya nggak lupa, boleh saya jawab dulu, Pak. Oh iya ya boleh boleh boleh. Ya, itu kalau vibrasi itu kan ada ini ya. Jadi sebenarnya dari tiga itu kan ya, displacement, velocity, sama acceleration kan ya. Hmm. Nah, jadi kalau yang displacement
sama acceleration itu secara apa ya, perhitungan ataupun itu eh, tidak berhubungan langsung dengan dinamik stres kalau dari analisa itu yang saya baca ya. Jadi rekomendasinya itu kalau untuk itu kita pakai yang velocity. Jadi mm per second ini yang RMS ini. Jadi kriterianya di situ karena ini secara apa ya, itu ada function dari dinamik stress movement itu tadi Pak. Halo, ya silakan Pak. Pak Iksan. Pak Iksan, silakan lanjut, Pak. Oh, sebentar. Tuh, ini, aduh, enggak. Tadi ini ya, ini ada. Hmm. Oh ya, oke. Makasih Pak tadi. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pertanyaannya Pak, kalau kalau misalkan dari sistem yang kita develop itu kan non-seal ya Pak ya, misalkan ini ya. Apakah Non-seal ya. ya Safety. misalkan Oke. non-seal gitu ya Pak ya, Hmm. Hmm. karena dia apa namanya dari hasil hazardnya tidak mencukupi Ya. lah requirement untuk seal 2 gitu ya. Oke. Apakah kita masih tetap mandatori ya Pak ya menggunakan vibration monitoring system gitu ya, seperti yang ditanyakan tadi ya. Memang di sini juga menggunakan PN Pak ya untuk Hmm. vibration monitoringnya. Jadi apakah Hmm. kita bisa Hmm. langsung direct ke PCS itu Pak, proses control sistemnya gitu, yang mana nanti DO-nya akan atau sinyal Hmm. tripnya gitu ya akan dikirimkan Hmm. ke MCC Pak sebagai Ya. starting Hmm. pompa atau kompresor gitu, itu misalkan seperti itu Pak, ataukah ada standar-standar tertentu Pak sehingga BMS ini apa vibration Hmm. monitoring ini tuh diwajibkan gitu Pak, ataukah hanya untuk pompa di bawah 500 HP gitu, mungkin ada Ya. ini Pak Ya. itu Pak. Ya. Begini Pak, sebenarnya kalau rotating equipment ya itu biasanya kita kan desain sama pembelian tuh under package ya, package misalkan dari GE ataupun dari whatever itu manufaktur ya. Nah, dari situ biasanya mereka sudah by standar mereka itu akan equip dengan vibration system tadi. Karena dari standar mereka, mereka pasti akan terlepas itu mereka melakukan seal atau tidak, itu pasti dia akan equip dengan si vibration system itu ya, karena sebagai protection dari engine ataupun equipment dia lah gitu ya. Jadi justru di sini kita tanpa melakukan seal assessment pun itu biasanya sudah disuplai sama si fabrikator ya vendornya lah ya. Misalkan oke untuk turbin generator baik ini dia supply dengan BE apa BH apa Bentley Nevada seperti itu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu tadi dihubungkan seal dengan seal apa, apakah perlu atau tidak? Sebenarnya gini, kita kenapa melakukan seal assessment itu supaya kita itu ya tidak over engineering dan tidak under engineering. Jadi kita desain sesuai dengan keperluannya. Misalkan ini kan seal kan berarti safety integrity levelnya. Jadi ini related to safety. Jadi sebenarnya kalau dari sisi safety tidak membutuhkan, ya kita tidak mandatori begitu. Nah, terus kemudian tadi pertanyaannya apakah harus masuk ke apa namanya, masuk ke sistem vibration itu atau bisa masuk ke PCS atau ke itu ya itu tadi. Kalau misalkan memang dari seal itu bukan itu protection system ya, jadi misalkan oh itu cuma monitoring terus tidak diperlukan untuk ini, ya kita bisa aja melakukan itu apa kita pasang vibration monitoring kemudian kita connect ke proses control system kita. Intinya gini dalam desain ya kita best practice ataupun sekarang bukan best practice lagi ya karena sudah ada standar ya IEC itu ya. Jadi kita itu harus segregate antara proses monitoring dengan safety shutdown system. Apalagi
proses apa safety shutdown system itu kalau sudah dilakukan seal study akan diperlukan untuk kriteria atau memenuhi si seal tersebut pasti ada seal requirement. Jadi tidak bisa kita menggunakan si PCS itu untuk shift kita yang sudah di state di mana di seal study tersebut. Tapi terlepas dari hal tersebut, manufaktur akan secara secara apa ya desain mereka itu pasti akan merekomendasikan untuk melakukan ataupun memasang dari sistem vibration monitoring tersebut, Pak. Jadi kalau misalkan project-project yang saya pernah lakukan untuk yang package-package pasti mereka datang dengan package-nya mereka. Cuma dari sisi company kita standarisasi ya. Jadi kalau bisa jangan dari A, B, C semuanya dan itu kan nanti dari segi spare part dari teman-teman operation juga akan campur aduk. Itu biasanya kita limited mengerucut ke mungkin satu atau dua aja. Kalau bisa satu ya syukur ya. Intinya bisa didiskusikan dengan tim procurement karena kan ada harus apalah untuk menghindari dari single source dan macam-macam. Tapi intinya tadi pertanyaannya karena dimulai dengan seal ya. Jadi seal itu kalau memang tidak apa namanya tidak diperlukan oleh seal ya kita tidak wajib untuk memperlakukan itu sebagai SIF atau safety instrumented function ya. Itu Pak Iksan. Oke, terima kasih ininya Pak, apa namanya diskusinya. Mungkin sedikit sharing juga Pak terkait Ya, tadi ya silakan, silakan. apakah ada standar eh, transmitter vibrasinya ya. Mungkin Mm, yang kemarin baru aja saya temukan Pak, nih sama tadi ya. pertanyaannya ya. Mm, Ini Pak, kemarin saya masang instrumen flow meter gitu ya. mm, Tipenya Coriolis Pak. Waktu itu ya. saya coba asesmen pemasangannya berdekatan dengan si pompa gitu ya. Mm, Nah, mm, apa namanya? Saya karena prinsip kerjanya Coriolis ini berdasarkan frekuensi ya Pak ya. ya, Mm, saya harus betul. ngecek itu vibration pengukuran di sekitar pipa itu berapa gitu, biar Mm, mm, frekuensi natural Coriolis ini tidak betul, katanya. Mm, kalah dari vibration yang pipa gitu ya Pak, sehingga mm, kemarin itu berdasarkan itulah kita menggunakan acuan vibrasi di pompa ya. Itu mm, mm. untuk posisi instalasi di Coriolis transmitter kita. Mungkin itu aja sih sharingnya Oke. untuk mempertimbangkan ketahanan transmitter terhadap vibrasi. Itu aja sharing sedikit. Terima kasih, Pak. Oh iya, terima kasih Pak Baik. Iksan feedbacknya. Baik, masih adakah pertanyaan eh, yang akan disampaikan? Kalau kaitannya dengan apa umur itu gimana itu Pak? Itu yang failure ya, instrumentation failure di peralatan-peralatan Ya, yang terkena pengaruh vibrasi ya gitu. Itu ya. kalau dari aspek umur ada datanya nggak itu? Ya. Sebenarnya kalau lifetime itu dengan posisi sebenarnya no vibration itu manufaktur pasti akan ini Pak akan apa menyediakan oh untuk instrumen saya bisa 10 tahun tapi ya kondisinya normal tapi kalau sudah diindus dengan vibration tadi itu pasti fatigue itu akan terjadi tapi kalau misalkan kuantitatif seberapa dia umurnya karena itu tidak sementara ini tidak ada saya tidak punya statistiknya. Nah, nggak ada ya Berapa- data ah. seperti apa Oreda gitu tuh nggak menyediakan Nah, itu kalau data. Oreda sih cuma dia probability PFD data, Pak. Kalau itu untuk Nah, tadi yang untuk seal tadi untuk apa kalkulasi seal tadi ada. Tapi kalau nah, yang khusus untuk terinduksi karena vibration ini itu nah. yang eh, tidak ada. Ya kan Saya mungkin tidak ada temukan lah apa kalau instrumen-instrumen yang dia terletak di apa rotating equipment apa ya mungkin turbin, kompresor gitu. ya. Nah ini umurnya lebih pendek ya dibandingkan dengan yang Mm-mm, terletak di mm-mm. proses.
itu Ya, misalkan. Itu ya ada, itu bagus itu sebenarnya kalau ada ini. Jadi ya memang harus nanti di apa di namanya maintenance strateginya sudah harus iya ini. itu. Ya, kalau yang di tempat lain bisa lifetime-nya lebih lama, kalau di sini harus. Belum ada data ya ini, oh kan jadinya antisipasi ini kan mean time between failure. Wah, ini Heeh, heeh, nah itu gitu belum itu ada. Heeh. nggak ada data Jadi, ya itu ya Pak yang seperti itu ya. Selama belum ini. ada, saya so far belum saya temukan. Jadi ini yang menurut saya sekarang isu ini sekarang intinya masih kayak apa ya, firefighting apa namanya ya, reaktif lah. Oh, ada Iya. ini. Mungkin nanti kalau sudah ini mungkin jadi bisa pembahasan standar internasional, kemudian malah jadi Ya. tadi yang ada itu mungkin ini memang memang eh, kalau menurut saya sih anget karena belum belum ada kayak obat yang manjur lah. Oh iya iya makanya itu kan mungkin kan harus ada dari apa teman-teman praktisi kan juga harus aktif ya, misalnya mencatat Iya, iya. ini transmitter atau control valve yang letaknya di sekitar daerah yang vibrasi atau di proses yang ada vibrasinya. Oh ternyata umurnya sekian. Ini kalau yang di nggak ada pengaruh vibrasi, oh sekian. Hmm, hmm, hmm. Itu kan harus ada rekamannya ya. Itu kalau Betul, iya Pak. rekaman itu kemudian dikumpulkan, dikompil kan bisa menjadi informasi yang berharga mestinya itu Iya, ya. berharga banget itu. Ya, ya, ya. Hmm, Oke, hmm, oke. hmm, Baik. hmm, hmm. Adakah pertanyaan dari para peserta? Masih ada pertanyaan? Silakan menggunakan mikrofon kalau ada yang ingin bertanya lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik Fisika BI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Murwadi Haji Nugroho yang sudah menjadi pembicara dan menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian juga terima kasih pada Pak Iksan Restiadi tadi sudah ada sharing juga. Terima kasih juga para penanya-penanya yang bisa membuat acara kita menjadi lebih seru lagi. Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak sekalian yang bergabung di acara sore hari ini. Kita akhiri acara webinar sore hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya, ada pembicara lagi yang mestinya hari Selasa atau Rabu. Cuman saya kelewatan jadwalnya jadi nggak saya ini saya nggak saya share informasinya. Kita selenggarakan hari Rabu minggu depan ya. Nah, Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, termasuk Pak Murwati di iya, Qatar ya Pak ya. iya. Sehat-sehat dan Oke. semangat Terima selalu, kasih. sukses selalu Ya, Pak. terima kasih Pak Edi, teman-teman Mohon semua. maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.